Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pesta kembang api sambut kemenangan Timnas U22 meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games Kamboja 2023. Puluhan calon jemaah umroh Kabupaten Batang protes ke Biro Perjalanan karena tak kunjung berangkat umroh. Padahal mereka sudah bayar lunas biaya umroh senilai 30 juta lebih. Bagi Anda yang ingin berkeliling kota Solo, murah dan nyaman, Batik Solo Transportasi bisa jadi pilihannya. Waspada pencurian sepeda motor. Sebuah sepeda motor di Kabupaten Karanganyar Raib dibobol pencuri dalam kondisi motor terkunci. Setelah mondar-mandir dan memastikan situasi aman, dengan cepat pria ini menggondol motor yang terparkir di ruko daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Setelah berhasil menghidupkan motor, pelaku langsung kabur. Korban yang merupakan karyawan minimarket baru sadar motornya hilang saat mengambil barang di jok kendaraan. Ia kaget motornya raib. Saya pas jam 10-an mau ngambil barang di jok saya, di jok motor saya. Saat itu kok motor saya kok nggak ada. Saya kira ya dipindahin lah, diangkat gitu. Polisi menduga pelaku merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T karena kendaraan korban dalam keadaan terkunci. Kendaraan sendiri dalam keadaan terkunci stang atau gimana? Kunci stang. Untuk pelaku berapa, Den? Ya. Untuk pelaku yang taruh ini CCTV baru satu. Saya kira bukan satu, mesti ada. Polisi masih mengidentifikasi pelaku. Polisi berharap warga berhati-hati saat memarkir kendaraan sehingga terhindar dari tindak kejahatan. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Protes jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga Desa Mulyoharjo, Kabupaten Tegal, sampai menanam pohon pisang di tengah jalan. Bahkan di tengah aksi seorang pengendara jatuh karena lubang jalan yang dalam. Di tengah demo jalan rusak, tiba-tiba saja ya, protes jalan rusak di Desa Mulyoharjo, Kabupaten Tegal bukan isapan jempol belaka. Jalan desa ini benar-benar rusak hingga berpotensi besar menyebabkan kecelakaan. Kondisi jalan seperti ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan tak kunjung diperbaiki. Kekesalan warga pun digambarkan dengan menanam pohon pisang di jalan-jalan berlubang. Padahal jalan desa ini jadi jalur yang ramai bukan karena faktor ekonomi tetapi juga wisata. Potong jalan biar cepat sebenarnya, cuman karena jalannya kayak gini ya. ini jalan alternatif ya? Alternatif. Jadi Ini dari mana? Betulin lah. Tuh, ini yakin orang aja di sini jatuh sampai berapa kali, Pak? Sering ya, Pak? Sering Pak. Apalagi di sana tuh di pojokan di warung itu, Pak. Lah harapannya gimana, Pak? Harapannya saya mudah-mudahan kan di atas banyak duit. Harus turun, harus dibangun jalanan. Jangan mikirin masalah politik aja. Pemerintah Desa Mulyoharjo sudah mengajukan perbaikan jalan ke Dinas Pekerjaan Umum berkali-kali. Namun perbaikan hanya sebagian, sementara sisanya dibiarkan rusak. 2022 kami sudah usulkan, bahkan tahun 2021 kami itu usulannya adalah rabat beton agar ada peningkatan jalan dari aspal ke rigid. Karena tanah ini jalannya adalah tanah labil, karena timurnya ini sawah, baratnya sungai. Maka kami mengharapkan ini harus rigid beton, karena kalau aspal pasti hanya 2-3 bulan hancur lagi. Aksi protes akan kembali digelar jika pemerintah kabupaten tak kunjung memperbaiki jalan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah membuka penjaringan bakal calon komisioner anggota KPU Jateng periode 2023-2028. Pendaftaran dibuka hingga 26 Mei 2023.
Sejak 15 Mei lalu, tim seleksi telah membuka pendaftaran bakal calon anggota komisioner KPU Jawa Tengah. Bagi Anda yang berminat bisa melihat dokumen persyaratan pada laman siakba.kpu.go.id. Pengisian dan pengunggahan dokumen dibatasi hingga 26 Mei 2023 pukul 23:59. Sementara penerimaan dokumen fisik dikirim ke Hotel Gracia, Ruang Agung, Kota Semarang. Tim seleksi berharap ada 140 pendaftar sehingga membuka ruang yang lebih luas untuk memilih 7 komisioner. Salah satu poin penilaian yang diuji adalah pengetahuan tentang aturan pemilu dan berpengalaman menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Ini sebenarnya formal kita mengumumkan bahwa proses pendaftaran sudah dimulai, ya, sehingga mohon bantuan dari rekan-rekan pers untuk juga menyampaikan ke masyarakat luas supaya semakin banyak calon yang mendaftar. Itu kan memberikan keleluasan peluang bagi kami untuk bisa punya pilihan-pilihan yang lebih leluasa untuk mereka-mereka yang punya kualifikasi untuk bisa kita ranking, ya, karena kan memang kita punya tanggung jawab untuk di akhir itu bisa menyerahkan 2 kali nama dari kebutuhan. Misalnya anggota KPU itu 7 orang, berarti kita harus bisa mengirim orang-orang yang memang memenuhi persyaratan di dalam proses seleksi ini untuk sampai ke KPU. Ya, bermacam cara dapat dilakukan untuk membangun kerukunan antar perguruan silat. Salah satunya menggelar kejuaraan Pancak Silat. Bahkan nanti juara dari ajang ini akan mewakili Kabupaten Boyolali di tingkat nasional. Ratusan peserta pencaksilat antar perguruan saling berhadapan dalam kejuaraan pencaksilat Piala Camat Ngemplak yang berlangsung di Asrama Haji Donohudan di Kabupaten Boyolali. Dipimpin seorang wasit, para peserta mengerahkan berbagai teknik dan jurus khas masing-masing perguruan untuk mengalahkan lawan. Sebanyak 240 peserta mengikuti kejuaraan yang dibagi dalam 4 kategori, yakni SD, SMP, remaja, dan umum. Mereka datang dari 10 perguruan pencaksilat. Salah satu peserta mengaku senang bisa mengikuti kejuaraan ini. Selain fisik, ia juga mempersiapkan mental dalam bertanding. Persiapannya latihan teknik, terus latihan fisik. Ada peningkatan latihan nggak sebelumnya? Ada. Dibandingkan biasanya? Ada. Apa aja? Diperbanyakin tekniknya. Kalau biasanya latihan berapa kali menjelang pertandingan? Seminggu 2 kali. Kalau mau tanding kayak gini biasanya ya seminggu bisa full, bisa cuma 6 sampai 5 kali. Terus harapannya apa dengan adanya pertandingan? Bisa membawa nama baik PSDP, terus bisa jadi atlet yang lebih baik lagi. Selain membangun persahabatan dan kerukunan antar perguruan, ajang ini juga bertujuan untuk mencari atlet berbakat yang akan mewakili Kabupaten Boyolali di tingkat nasional. Harapan kami dari kegiatan ini adalah muncul bibit-bibit baru atlet-atlet profesional ke depan, khususnya di Kecamatan Ngemplak, yang insya Allah dapat kita tandingkan di event-event yang lebih tinggi. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita membangun persahabatan, persaudaraan, sinergitas antar perguruan silat sehingga tercipta kerukunan, ketenteraman dalam memperkuat persatuan dan Nantinya akan diambil 3 juara dari masing-masing kategori. Mereka akan mendapatkan medali dan uang pembinaan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, batik Solo Trans menjadi moda transportasi pilihan di kota Solo, khususnya bagi para pelajar dan lansia. Bus menawarkan rute beragam, tarif yang murah, dan fasilitas yang nyaman. Berbagai moda transportasi bisa dipilih saat bepergian di kota Solo. Salah satunya Batik Solo Trans. Batik Solo Trans melayani rute ke berbagai wilayah Solo, Bandara Adi Sumarmo, hingga keluar kota. Bus beroperasi dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam setiap hari. Keberadaan Batik Solo Trans sangat membantu mobilitas warga. Mereka memilih naik bus karena lebih aman dan nyaman. Halte bus juga dilengkapi dengan informasi rute yang dilalui sehingga tidak perlu takut tersesat.
Selain itu, tarif batik Solo Trans juga murah, hanya Rp3.700 saja per orang yang dibayar dengan kartu uang elektronik atau aplikasi teman bus. Sedangkan untuk pelajar dan lansia bisa naik bus gratis menggunakan kode QR khusus. Naik bus nyaman, dingin, apa itu namanya, gratis lagi. Bantu banget kalau orang tua nggak bisa jemput, jadi naik BSD. Ini memilih kendaraan umum kayak BSD gimana nih? Kenapa? Ada alasannya nggak? Karena ya kalau untuk pelajar gratis ya, jadi membantu banget. Batik Solo Trans memiliki beberapa rute. Namun, khusus di hari Minggu, rute bus di Jalan Slamet Riyadi berubah karena adanya Car Free Day. Kawasan tersebut ditutup mulai dari jam 6 hingga 9 pagi, akibat banyak warga yang berolahraga ataupun sekedar berjalan-jalan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.